Kita mau tanya dulu nih. Sebenarnya denda ini udah ada belum sih Ustadz di zaman-zaman para salaf terdahulu atau nabi-nabi terdahulu? Denda telah bayar di bank syariah itu hukumnya boleh Ustadz? Ini bahasanya menjebak sebetulnya. Rabanian Podcast. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam segmen Rabanian Podcast. Gimana kabar Ustadz sebelumnya? Alhamdulillah baik. Ya, kita kembali lagi sih Ustadz. Kita akan bahas seputar soal riba dan kawan-kawannya. Dan memang bahasan ini kayaknya belum ada ujungnya, karena Ustadz pun juga akan terus bahas pastinya. Oke Ustadz, sebelum kita bahas lagi soal riba, kan kemarin kita udah bahas soal definisi riba itu seperti apa dan kawan-kawannya gitulah ya. Nah sekarang kita lebih ke arah studi kasusnya, lebih ke arah turunan-turunan kasusnya tentang riba. Dan kita akan bahas yaitu tentang denda keterlambatan. Dan ini pastinya akan ada banyak penjelasan-penjelasan dan ya banyak juga yang tersebar di masyarakat. Tapi sebelum kita bahas ke situ Ustadz, kita mau tanya dulu nih. Sebenarnya denda ini udah ada belum sih Ustadz di zaman-zaman para salaf terdahulu atau nabi-nabi terdahulu, denda telat bayar ini? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau melihat sejarah ya tentang riba di zaman dahulu, pasti kita semua pernah mendengar istilah yang namanya riba jahiliyah, ya kan? Sesuai dengan namanya, yaitu riba jahiliyah. Berarti apa tuh? Riba yang terjadi pada zaman jahiliyah. Iya. Ya. Nah, riba pada zaman jahiliyah itu dikisahkan di beberapa ayat ya. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ya ayat 275. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai' mislur riba. Nah, di ayat ini menceritakan tentang azab ya, salah satu azab pelaku riba, bahwasanya orang-orang yang makan riba nanti dari kiamat tidak akan bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan ya. Nah, kenapa para pelaku riba itu disiksa dengan dipermalukan seperti ini? Nah, jadi sejak dibangkitkan itu dia sudah dikasih tanda ya, berdirinya itu seperti orang gila. Nah, jadi semua makhluk nanti melihat para pelaku riba itu ada alamatnya, ada tandanya ya, dipermalukan. Nah, seperti itu. Nah, kenapa Allah siksa dengan seperti ini ya? Dari mulai kebangkitan sudah dipermalukan, karena dari kabianahum qalu innamal bai' mislur riba. Karena mereka mengklaim, mereka mengatakan bahwasanya bai' jual beli itu sama dengan riba. Nah, kalau kita membaca kitab-kitab tafsir ya terkait ayat ini, bahwasanya riba atau jual beli yang diklaim sama dengan riba oleh orang-orang jahiliyah itu adalah jual beli kredit. Ya, ini bisa kita baca di kitab tafsir ya, kitab tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari ya, tentang ayat ini, tentang asal usul atau asbab nuzul ayat ini, bahwasanya di ayat ini menceritakan tentang orang-orang jahiliyah yang menuduh skema jual beli kredit itu sama dengan riba. Di sisi mana samanya? Coba dikira-kira. Sisi samanya itu adalah dari zohirnya sih Ustaz. Dari zahir. Padahal secara akadnya beda. Iya. Ya, jadi sisi kesamaannya adalah dalam jual beli kredit, sebagaimana jual beli kredit di zaman kita sekarang ya. Ketika kita menambah tenor, ada pertambahan apa? Margin. Iya, misalnya 3 tahun kredit sekian. Kalau 5 tahun lebih mahal, kalau 10 tahun lebih mahal. Nah, inilah yang diklaim oleh orang-orang jahiliyah ketika itu. Wah, kalau gitu sama aja dong tuh jual beli yang kayak gitu ya, sama dengan riba. Yaitu dalam hal adanya pertambahan biaya dengan seiring dengan bertambahnya tenor. Ya. Nah, jadi orang-orang jahiliyah ketika itu biasa melakukan riba ketika orang telat di dalam membayar hutang, itu ditambahkan tempo waktu pembayaran dan ditambahkan nilai
nilai piutang. Nah, ini yang disebut dengan riba jahiliyah. Jadi kalau kita sekarang mengenalnya sesuai tema mungkin ya, denda keterlambatan ya. Nah, ini adalah riba yang biasa dilakukan oleh orang jahiliyah. Karena mereka biasa mendenda, biasa melipat gandakan para debitur ya yang telat ketika membayar hutang ketika jatuh tempo, seperti itu. Nah, ini salah satu ayat yang menceritakan tentang riba jahiliyah atau denda keterlambatan. Ada ayat lain yang menceritakan tentang hal ini ya, di surat Ali Imran ayat 130. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ta'kulur riba ad'afa mudha'afah. Janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh Imam Qatadah ya, oleh Imam Qatadah, bahwasanya di ayat ini ya Allah SWT berfirman tentang janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda. Nah, maksud dari riba berlipat ganda itu adalah an yabi ar-rajul al-bay ila ajalin musamma fa idza halal ajal wa lam yakun inda sahibihi qada'un zada wa akhara anhu. Nah, ini adalah riba jahiliyah. Nah, beliau menjelaskan definisi riba jahiliyah. Bahwasanya riba jahiliyah adalah seorang melakukan jual beli secara tempo. Ya, kemudian dalam tempo waktu tertentu ya. Kemudian pihak debitur tidak mampu membayar ya ketika jatuh tempo pembayaran tersebut. Fa idza halal ajal ya walam yakun inda sahibihi qada'un. Jadi ketika jatuh waktu tempo pembayaran dan si debitur enggak mampu bayar, maka konsekuensinya zada wa akhara anhu, ditambahkan nilai piutang ya, ini denda keterlambatan ya. Wa akhara anhu, dan diakhirkan masa pembayaran, ditambahkan tenor ya, ditambahkan tenor. Nah, ini asal usul istilah riba jahiliyah atau denda keterlambatan yang memang sudah ada sejak, sesuai namanya ya, sejak zaman jahiliyah seperti itu. Nah, itu kan di zaman jahiliyah nih ya Ustadz ya. Kalau di zaman sekarang nih yang udah jauh lebih modern, lebih banyak lagi akad-akadnya, prakteknya tuh mirip-mirip nggak sih Ustadz? Kalau misalnya kita lagi kredit rumah atau kredit kendaraan atau yang lainnya, itu sama nggak sih Ustadz? Iya, maksudnya sama dari sisi apanya nih? Dari sisi prakteknya. Ya, kalau ribanya ya sebetulnya di zaman sekarang lebih kompleks ya, lebih bertambah. Waduh. Iya, kalau zaman dahulu banyak orang menghutangi itu kan mereka nggak tanpa bunga ya, tapi baru terkena bunga ketika dia terlambat di dalam membayar. Nah, kalau sekarang itu hutang ya, di awal sudah disepakati adanya bunga. Kemudian kalau terlambat juga ada bunga. Kalau dipercepat pun ada penalti ya. Nah, itu jadi banyak kalau sekarang. Berarti artinya ketika misal kita KPR rumah di bank ke Ustadz itu kita KPR rumah ke bank. Nah, itu ada klausul-klausul yang jelasnya soal nanti kalau misalnya ada denda telat bayar, terus nanti misalnya kalau perusahaan dipercepat ada kena margin lagi atau denda, itu boleh Ustaz atau gimana? Iya, kalau di bank konvensional jelas itu skema ribawi ya. Ya, kita kalau berbicara lembaga keuangan konvensional, mereka semua pakai skema yang sama dengan skema di zaman jahiliyah. Artinya ada denda keterlambatan, adanya riba hutang piutang ya, riba qard, dan riba-riba yang lainnya ya, riba fadl, riba nasiah, itu sama kalau di bank. Tapi kalau di bank syariah, insyaallah sudah tidak ada riba-riba yang seperti tadi kita sebutkan itu. Itu jauh lebih aman sekarang Bang Syarif. Jauh lebih aman. Paling mungkin ada syubhat. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Biasanya tuh apa sih Ustaz syubhat yang Ustaz denger nih soal denda? Ini pasti mancing-mancing emang. Mancing-mancing terkait syubhat-syubhat di lembaga keuangan syariah mungkin ya. Yang ngomongin denda. Iya. Itu pro kontranya banyak banget soal Ustaz. Iya. Sebetulnya begini ya. Pro kontra itu muncul karena ya kebanyakan masing-masing pihak atau masyarakat itu mungkin tidak mau mempelajari lebih lanjut, atau bahasa kitanya tidak mau bertabayun ya, mengecek benarkah ini difatwakan demikian oleh
Dewan Syariah Nasional kita, kemudian aplikasi hukumnya seperti apa, penerapan di lapangannya seperti apa, itu mungkin. Jadi itu yang banyak menimbulkan salah paham. Soalnya kalau dilihat secara zahir, ya, kalau secara saklek, misalnya di bank syariah ada yang masih menggunakan pasal denda. Lah pikiran kita langsung connect, ini sama aja dong dengan konven, ya kan? Yeah. Nah, padahal secara akad, setelah kalau kita mau bertabayun, ya, membaca regulasi, membaca fatwa, membaca penerapannya di lapangan seperti apa, itu sangat berbeda dengan yang diterapkan di lembaga keuangan konvensional. Itu berbeda. Oke. Berarti denda telat bayar di bank syariah itu hukumnya boleh, Ustaz, kalau dipasalkan dalam akadnya? Ini bahasanya menjebak sebetulnya. Kalau dibilang boleh, langsung ntar ada yang potong nih di videonya, potong, wah Ustadz Fulan membolehkan denda keterlambatan. Tidak secepat itu kita menjawab, ya. Iya, kita pengen tahu sebenarnya si denda ini kalaupun boleh itu di batasan sebelah mana sih yang dibolehkan, gitu. Oke, sebetulnya mudah. Tadi kita sudah membacakan definisi riba jahiliyah menurut Imam Qatadah, kan, ketika beliau menafsirkan surat Al-Imran ayat 130. Oke, parameternya anggap saja itu, ya, bahwasanya riba jahiliyah yang dimaksud denda keterlambatan yang ribawi itu adalah, ya, ini seseorang melakukan jual beli secara tempo, ya, kemudian ketika jatuh waktu tempo pembayaran, si debitur tidak mampu bayar, ya, kemudian ditambahkan nilai utang, ya, ada denda, kemudian ditambahkan tenor, ya, dipanjangkan masa cicilan. Oke, kita berpatokan di situ dulu, ya, biar mudah. Itu definisi riba jahiliyah. Nah, sekarang baru kita mirroring ke praktek penerapan denda di bank syariah. Apakah seperti definisi yang disampaikan oleh para salafus saleh, ya, seperti itu. Kira-kira kalau dari Masnya sendiri ini, praktek penerapan di bank syariah mungkin sebagai penggambaran masyarakat, ya, apakah denda terlambat bayar di bank syariah itu secara pandangan masyarakat sama atau berbeda? Saya balikin nanya nih. Mungkin buat beberapa, ya Ustadz, ya, yang dia hanya ngelihat zohirnya aja, itu sama. Mungkin untuk beberapa, ya. Tapi buat mereka yang ingin tahu lebih dalam, lebih ingin tahu apa sih penyebabnya, ternyata ada hal-hal seperti ini di masyarakat, dia akan cari tahu lebih dalam. Nah, termasuk kita pun sekarang kita pengen tahu lebih dalam nih, Ustaz. Sebenarnya masih ada celahnya nggak sih di situ, bahwasannya memang oke, kalau ada denda telat bayar, term and conditionnya seperti ini yang dibolehkan, yang tidak boleh seperti apa, gitu. Iya. Intinya perbedaannya di mana, kan, gitu. Karena tadi saya ingin memancing dari persepsi masyarakat nih yang diwakili oleh Pak host kita itu. Apakah ada melihat perbedaan, gitu kan, ataukah memang kita hanya melihat zahirnya saja? Zahirnya aja sih. Zahirnya aja, ya. Iya, memang kebanyakan masyarakat seperti itu sih. Iya, penilaiannya zahirnya aja, yang gitu. zahir seperti apa, itulah yang dihukumi. Ya, padahal kalau kita melihat definisi riba jahiliyah, ya, tadi, ya, dari dalil-dalil atau dari perkataan salafus saleh seperti itu kurang lebih ada 2 atau 3 perbedaan yang signifikan, ya, antara denda yang ada di bank syariah dengan riba jahiliyah seperti itu. Kira-kira di mana? Apakah minimal 2 lah, ya, 2 poin yang membedakan itu. Yang membedakan. Coba tebak. Yang pertama itu ini yang kita analisa lah, ya. Iya. Itu adalah dari si debiturnya nih. Dia itu mampu bayar, tapi dia sengaja nggak mau bayar. Oh, ya, Masya Allah, mumtaz. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi memang perbedaan yang pertama dari objek yang didenda, ya. Objek yang didenda. Jadi kalau riba jahiliyah itu dia nggak pandang bulu, mau orang yang mampu, mau orang yang nggak mampu, situ bayar denda. Wah, enak banget. Iya, gitu. Pokoknya Anda telat bayar, Anda kena denda. Itu riba jahiliyah. Seperti itu, ya. Nah, kalau di bank syariah, ya, orang yang telat bayar karena uzur syar'i, memang dia tidak mampu bayar, justru hukum asalnya tidak boleh didenda, karena itu riba jahiliyah.
Seperti itu. Itu ada di fatwa DSN MUI, di standar syariah AWIFI, di bab murabahah itu ada. Bahwasanya orang yang tidak mampu bayar karena dia memang tidak mampu dan uzur syar'i haram didenda. Ya, karena itu merupakan riba jahiliyah. Nah, tapi yang dikenakan denda adalah orang-orang yang berlaku zalim. Ya, dia sengaja tidak membayar atau sengaja menunda-nunda pembayaran hutang. Nah, seperti itu. Nah, ini pasal yang pertama ya, yang membedakan antara denda ribawi dengan denda yang ada di bank syariah. Jadi secara objek ya, secara pihak yang didenda, kalau riba jahiliyah, kalau kita lihat definisi Imam Qatadah tadi bahwasanya ketika debitur tidak mampu bayar. Nah, riba jahiliyah itu orang nggak mampu bayar justru didenda. Kalau di bank syariah orang yang nggak mampu bayar justru nggak boleh didenda. Yang penting ngabarin ya Ustaz. Iya, yang penting komunikasi lah. Kita kan kalau punya hutang sama orang adabnya komunikasi ya, datang baik-baik, ungkapkan uzur kita apa. Itu secara legal bahkan ketika akad itu yang pernah saya saksikan di lembaga keuangan bersama notaris itu ditegaskan kalau nasabah itu justru nggak boleh didenda secara aturan kalau memang dia betul-betul tidak mampu. Iya. Nah, sekarang bagaimana bank mengetahui si nasabah tidak mampu kalau dia tidak lapor? Iya. Gitu. Tidak lapor. Jadi dia harus lapor. Ini teknis ya, ini bahasan teknis. Tapi itu yang pertama yang membedakan antara riba jahiliyah yang ribawi ya, yang ada di lembaga keuangan konvensional dengan yang ada di bank syariah. Itu yang pertama, betul. Nah, sekarang yang kedua yang membedakan antara denda ribawi ya, riba jahiliyah dengan denda yang ada yang masih dibolehkan. Sebetulnya bukan mutlak boleh, masih dibolehkan. Mubah berarti. Iya. Dia pasalnya darurat. Oh, darurat. Ya. Oke. Ya, pasalnya jadi untuk antisipasi orang yang memang sengaja untuk tidak bayar. Karena kadang di lingkungan tertentu itu banyak orang yang menyepelekan utang kalau dia nggak kena punishment ya, tidak terkena hukuman ketika menunda-nunda. Jadi dia nganggap enteng antarlah bayarnya. Nunda-nunda sengaja. Nah, ini untuk pendisiplinan maka dia dikenakan denda. Seperti itu. Nah, balik lagi ke definisi riba jahiliyah tadi. Itu perbedaan yang pertama ya. Nah, perbedaan yang kedua, kalau riba jahiliyah ini dilihat dari maqasid transaksi. Jadi tujuan transaksi riba jahiliyah itu sesuai definisinya tadi adalah untuk mencari keuntungan. Oh. Iya kan? Ternyata dia cari keuntungan. Iya, cari keuntungan. Jadi sifatnya riba jahiliyah itu mencari keuntungan, mencari tambahan keuntungan di atas penderitaan orang. Iya kan, sebetulnya sudah untung dari margin kredit, ya enggak? Iya. Dari margin kredit, dari bunga utang lah seperti itu, dia udah untung. Tapi ini pas orang kesulitan didenda. Nah, jadi dia mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Sedangkan denda yang ada di bank syariah tadi yang pertama sudah jelas, orang yang nggak mampu itu hukumnya nggak boleh didenda. Ya. Nah, denda di bank syariah tujuannya bukan untuk mengambil keuntungan, tapi untuk apa? Pendisiplinan. Pendisiplinan. Buktinya apa? Pasal yang membuktikan bahwasanya denda di bank syariah itu bukan untuk pengambilan keuntungan, karena secara aturan denda di bank syariah itu nggak boleh diakui sebagai pendapatan milik bank. Ya, langsung dimasukkan ke dalam rekening dana sosial. Oh, dana CSR-nya Ustaz ya. Iya, dana sosial, dana tabarruk kita nyebutnya, dana tabarruk seperti itu. Jadi kalau di standar syariah internasional itu di AWIFI disebutnya namanya iltizam bitasadduq. Jadi pemaksaan agar orang yang zalim itu untuk bersedekah. Itu bahasanya. Nah, itu dari dua poin itu sebetulnya sangat membedakan ya. Sangat membedakan antara denda yang ribawi dengan pasal denda yang ada di bank syariah. Dari mulai objeknya berbeda ya. Tadi kalau di denda ribawi nasabah yang tidak mampu justru didenda. Sedangkan di bank syariah nasabah yang tidak mampu tidak boleh didenda. Dari situ sudah berbeda. Dan dari sisi tujuan transaksi ya, maqasid transaksinya. Kalau denda ribawi ditujukan untuk mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Itu makanya riba itu jahat ya. Tapi kalau di bank syariah tujuannya adalah untuk
pendisiplinan orang yang melakukan kezaliman. Itu menunda-nunda pembayaran hutang. Ya, buktinya dia tidak diakui sebagai pendapatan dan nggak ada gunanya bank itu memaksimalkan nilai denda karena dia nggak dapat untung dari situ. Ya, nggak ada gunanya sebetulnya. Jadi dia hanya untuk mendisiplinkan, ya, kalau di bahasa standar syariah itu iltizam bitasadduq, pemaksaan untuk bersedekah, ya. Jadi semakin dia menunda-nunda pembayaran, dia harus bersedekah semakin banyak kepada fakir miskin. Yang diuntungkan tentu saja kaum muslimin, kan, masyarakat, seperti itu. Dan orang-orang yang berpenyakit ketika lalai membayar hutang itu semakin jerak dan semakin waspada. Jadi itu tujuannya. Harus tobat lah ya. Iya. Nah, jadi kalau kita bedah secara tadi, ya, secara maqasid transaksi, secara penerapan di lapangan, secara itu berbeda, ya, berbeda antara denda ribawi yang ada di lembaga keuangan konvensional dengan yang ada di lembaga keuangan syariah. Makanya kita sesuatu itu jangan melihat apalagi perkara muamalah, ya, lihat zahir, ya. Apalagi sekedar baca berita di koran atau di sosmed langsung kita hukumi begini dan begitu, nggak bisa. Pentingnya kita nyari ilmu, ya, Ustaz, Iya. ya. Jadi dalam perkara muamalah, ini perkara hukum, ya, ini perkara yuridis, ya, perkara legal, itu kita pengambilan hukum itu harus dari sumber-sumber primer, ya. Dari, ya, dalil tentu saja, dalil dari syari. Kemudian tasawur kasus, untuk bisa kita menggambarkan kasus secara nyata itu kita harus mengambil dari data primer, dari legal positif, legal syariah, kemudian aturan main dari pihak penerbit, artinya yang menerbitkan produk tersebut, misalnya perbankan, ya, atau lembaga keuangan. Itu SOP-nya kita baca, aturan mainnya kita baca, undang-undangnya kita baca, ya. Kemudian kita cross check penerapan di lapangan seperti apa. Nah, baru kita cocokkan dengan dalil-dalil syar'i. Nah, baru bisa diambil hukum. Jadi tidak bermudah-mudah ria lah, ya, Ustaz, ya. Ya, andai kata kalau kita nggak mau pusing pun sebetulnya di Indonesia kalau mau tanpa denda bisa, ya, karena banyak sekarang, zaman sekarang itu lembaga keuangan syariah yang sudah membebaskan denda, ya, di semua produk pembiayaannya, karena mungkin melihat masyarakat agak susah diajak kompromi, ya. Iya, pokoknya kalau udah denda dilihat zahir riba aja, padahal teknisnya beda, maqasid transaksinya beda, peruntukannya beda, gitu, kan. Atau kalau repot, ya, minta tolong Ustaz Ahmad aja lah, ya. Ya, kalau masih ragu dengan beberapa transaksi di bank syariah, bisa ke jasa konsultasi saya. Siap. 86 Ustaz. Namanya apa, Ustaz? Ya. Namanya apa? Ya, saya ada lembaga namanya Almalia Credit Consulting, ya. Oke. Ya, berarti bisa dicek kalau di internet tuh, ya, www.amaliacredco.com, ya. Oke, selanjutnya Ustadz, kita bahas sedikit soal si denda tadi itu. Oke, anggaplah terkumpullah sejumlah dana gitu. Dana denda itu masuk ke CSR-nya bank, dan bank itu realisasikan untuk kebutuhan kaum muslimin, sesuai dengan peruntukannya. Nah, dari situ kan si bank itu mendapatkan popularitas yang lebih nih, Ustadz. Apakah itu termasuk ke dalam riba juga, nilai popularitas itu? Tidak termasuk, karena nilai popularitas itu kan tidak bisa terukur. Oh, I see. Iya, dan tidak bisa disengaja. Ya, artinya itu sesuatu yang tidak bisa ditargetkan atau sesuatu yang tidak bisa memang diniatkan. Dari awal nih, pokoknya dengan dana CSR ini kita akan tidak, bahkan cenderung penyebarannya itu, ya, tidak terlalu dipublis, ya, karena memang ya, itu artinya bukan CSR yang memang dianggarkan dari pihak perbankan, beda. Jadi itu hanya istilahnya itu buang sial, ya. Ya, buang sial untuk agar transaksi ini Allah berikan keberkahan, ya, seperti itu. Karena denda-denda itu memang bukan hak, ya, bukan. Jadi gini, bank itu kalau mau CSR ada anggarannya, beda, bukan dari denda tadi. Meskipun denda tadi juga termasuk salah satu unsur yang akan dibagikan kepada muslimin, masyarakat yang membutuhkan, tapi itu bukan yang utama. Jadi seperti kita bersedekah aja, ya, misalnya kita taubat nih dulu, misalnya pegawai lembaga keuangan konvensional, ya, masih ada sisa dana riba, ya, misalnya. Nah, itu kan haram bagi kita, tapi halal bagi orang lain, seperti itu. Kita kasih, misalnya sumbangkan ke fakir miskin. Nah, buat kita itu nggak terhitung sedekah. Buang sial namanya. Namanya takhallus, ya, membersihkan dari dana-dana riba.
Dan Nah, itu nggak dapat pahala, tidak mendapatkan pahala seperti itu. Jadi kalau kita mau bersedekah ya dengan uang kita, ya artinya di lembaga keuangan pun punya anggaran untuk sedekah, itu beda lagi, ya itu beda lagi. Tapi kalau untuk dana-dana yang seperti itu tetap dibagikan kepada fakir miskin, tapi bukan dimaksudkan untuk mendapatkan benefit ya berupa pahala atau berupa ketenaran, ya kan. Sedekah pun nggak bisa ya kita bersedekah untuk tujuannya beda. nanti pahalanya hilang ya, Iya, pahalanya hilang. juga nggak dapet. Apalagi ini bukan dana sedekah gitu kan. Maka coba antum lihat, ada nggak bang yang menggembar-gemborkan nih dana denda nih kita publis? Ada nggak? Nggak ada kan? Tuh, Seperti mereka itu. biasanya umum aja Iya, gitu. sudah ada kanal-kanal penyalurannya seperti itu. Rabanian Podcast.